kita mulai pembahasan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelumnya ibu bertanya dulu. Aktivitas Nak Nurul sebelum atau kegiatan-kegiatan di luar daripada sekolah ini yang Nak Nurul lakukan, apa kegiatannya nak di rumah, apa kegiatan tak di rumah? Jadi di waktu belajarnya Nak Nurul kapan? Malam. Oke. Tadi ke sini jam berapa sampai di sekolah nak? Jam 8. Naik motor atau jalan kaki? Jalan kaki Bu. Barengan dengan teman-temannya nak Nurul? Iya Bu. Iya. Sebelum itu ibu ucapkan terima kasih karena Nak Nurul sudah bersedia datang ke ruang BK. Selain untuk Nak Nurul untuk tahu terkait dengan kedatangan Nak Nurul ke ruang BK ini, apakah hanya ingin tahu kabarnya ibu atau kalau Nak Nurul ada hal yang harus Nak Nurul ceritakan kepada ibu? Saya kesini ingin melaksanakan konseling individu Bu. Ingin melakukan konseling individu. Nanti terlebih dahulu ibu tanyakan dulu bagaimana kabarnya Nak Nurul hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Akhir-akhir ini kan sering hujan, banyak orang gampang sakit karena keadaan cuaca yang tidak menentu. Tentunya kita harus bisa jaga kesehatan baik-baik. Begitu ya Nak Nurul? Yang Tadi di kelas Nak Nurul belajar apa nak? bahasa Indonesia Bu. Dengan Ibu Ida ya? Iya Bu. Bagaimana pelajarannya? Apakah ada kendala atau ada sesuatu yang tidak disuka? Tidak ada Bu. Alhamdulillah. Nah, kalau semuanya aman terkendali terkait dengan masalah itu, apakah Nak Nurul ada pelajaran ataukah ada guru yang ada di sini yang Nak Nurul tidak sukai? Tidak ada Bu. Tidak ada. Jadi apa permasalahan Nak Nurul? Apakah ada permasalahan Nak Nurul sehingga Nak Nurul datang untuk menemui ibu ataukah Nak Nurul ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada ibu? Begini Bu, saya kesini ingin menceritakan sesuatu yang tidak tahu harus mulai dari mana Bu. Begitu. Karena saya takut permasalahan saya akan diketahui oleh orang lain nantinya Bu. Itu permasalahannya sehingga Nak Nurul datang menemui ibu. Iya Bu. Kalau dari yang pemahaman ibu yang ibu tangkap, kelihatannya Nak Nurul masih ragu dan takut untuk bercerita kepada ibu karena takut permasalahan Nak Nurul diketahui oleh orang lain. Begitu ya Nak Nurul? Iya Bu. Nah, di sini Nak Nurul tidak perlu khawatir karena di dalam konseling individu, di dalam proses konseling individu itu kami memegang kode etik, tata cara serta asas-asas yang harus kami patuhi. Darinya itu asas tersebut yaitu satu, asas kesukarelaan. Artinya Nak Nurul ke ruangannya ibu menemui ibu untuk melakukan proses konseling dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu Nak Nurul dalam proses konseling ini harus jujur dan terbuka kepada ibu terkait masalah yang Nak Nurul rasakan. Yang ketiga, asas kerahasiaan. Nah, di dalam asas kerahasiaan ini semua permasalahan yang Nak Nurul
ceritakan kepada ibu, kiranya insya Allah akan aman bersama ibu, karena ini akan menjadi rahasia antara ibu dengan Nak Nurul. Apa Nak Nurul paham dengan yang ibu jelaskan? Paham Bu. Nah, mengenai hal itu, ibu bertanya dulu, apa sebelum ini Nak Nurul pernah melakukan konseling individu sebelumnya? Belum Bu. Nah, kalau begitu ibu akan jelaskan dulu terkait apa itu konseling individu. Konseling individu itu adalah suatu proses interaksi antara konselor dengan konseli, di mana dalam hal ini konselornya itu adalah ibu sebagai guru BK-nya Nak Nurul, dan konselinya itu adalah Nak Nurul sebagai peserta didik. Bisa dipahami? Tujuan daripada konseling ini untuk membahas permasalahannya Nak Nurul yang Nak Nurul ceritakan kepada ibu. Jadi nanti Nak Nurul ceritakan apa permasalahannya, apa kendala atau permasalahan yang Nak Nurul rasakan. Bisa dimengerti? Nah, sebelum kita lanjutkan ke permasalahan, alangkah baiknya sebelum kita sepakati waktu dulu. Selama proses konseling ini kita sepakati waktu 40 menit. Namun jika selama 40 menit itu masih dirasa kurang, kita masih bisa mengadakan proses konseling pada pertemuan berikutnya atau selanjutnya. Apa Nak Nurul sepakat dengan waktu yang kita sepakati? Sepakat Bu. Oke. Nah, sekarang Nak Nurul bisa dan atau mulai menceritakan apa yang Nak Nurul rasakan atau apa permasalahan Nak Nurul. Ceritakan kepada ibu apa saja yang mengganggu pikiran dan perasaan Nak Nurul. Ibu di sini akan mendengarkan dan sebentar kita akan mencari solusinya. Silakan Nak, ceritakan. Begini Bu, saya punya permasalahan di mana pada saat saya disuruh presentasi kelas, saya merasa sangat takut, gugup, keluar keringat dingin, bahkan saya hanya bisa tertunduk karena malu sama teman-teman dan guru, dan tidak tahu apa yang harus saya bicarakan Bu. Terus? Dan tidak hanya itu Bu, ketika saya disuruh memberi tanggapan atau jawab pertanyaannya, saya merasa malu, takut, dan sangat tidak pede Bu. Terasa saya mau menghilang dari kelas. Jadi dalam situasi ini apa yang Nak Nurul inginkan? Dalam situasi ini apa yang Nak Nurul inginkan? Saya ingin tampil percaya diri Bu seperti teman-teman yang lain. Oh, artinya Nak Nurul di sini dari apa yang Nak Nurul ceritakan atau sampaikan kepada ibu, Nak Nurul tidak bisa tampil di depan kelas ya. Nah, artinya Nak Nurul di sini, artinya Nak Nurul permasalahan yang Nak Nurul hadapi, yang rasakan di sini, tidak bisanya Nak Nurul tampil di depan orang. Nah, bagaimana ibu mengerti apa yang Nak Nurul rasakan saat ini, tapi apakah pada saat itu, pada saat Nak Nurul ingin tampil di depan kelas, apakah Nak Nurul sudah melakukan segala sesuatunya dengan secara matang untuk mengenai pendapat yang Nak Nurul akan sampaikan? Begini, namun jika saya tampil bagaimana Bu, dan pengambilan keputusan dalam waktu singkat dan keputusan saya salah dan berakibat tidak baik, bagaimana Bu? Begini Nak, bagaimana kalau Nak Nurul bagaimana kalau Nak Nurul mulai dari langkah awal terlebih dahulu? Mulai sekarang Nak Nurul coba mengambil keputusan dalam waktu singkat.
Coba Nak Nurul mengambil keputusan dalam waktu singkat. Coba mulai berbicara dan mengeluarkan pendapat dalam satu kegiatan atau diskusi atau kegiatan lain yang bisa, terutama di depan teman dekat dulu atau di depan keluarga. Itu bisa membuat Nak Nurul meningkatkan rasa kepercayaan diri Nak Nurul. Bagaimana Nak Nurul? Jika saya mau tampil, saya merasa malu, sangat takut, dulu. Keluarkan semua apa yang Nak Nurul pikirkan. Jangan berbata-bata, nanti kita cari solusinya. Jika saya mau tampil, saya merasa malu, sangat takut ditertawakan dan merasa tidak bisa, Bu. Itu yang ada dalam pikirannya Nak Nurul saat ini. Itu yang Nak Nurul pikirkan. Ya, sebenarnya apa yang Nak Nurul pikirkan itu hanyalah pemikiran negatif yang bisa membuat Nak Nurul semakin tidak percaya diri. Dan sekarang ibu ingin Nak Nurul menulis pemikiran negatif apa yang sering muncul di pikirannya Nak Nurul pada saat Nak Nurul ingin tampil ke depan kelas. Ibu mau tahu apa saja sih pemikiran-pemikiran itu yang membuat Nak Nurul tidak percaya diri. Nah, silakan ibu mau tahu, silakan Nak Nurul tulis apa saja pemikiran itu yang muncul pada saat Nak Nurul ingin tampil. Silakan Nak Nurul. Sebentar pemikiran negatif dulu. Sebentar pemikiran positifnya. Tulis semua apa yang Nak Nurul rasakan, apa yang muncul dalam pikirannya Nak Nurul. Silakan Nak. Tulis semua yang ada dalam pikirannya Nak Nurul, pikiran negatif yang ada dalam pikirannya Nak Nurul. Tulis semua yang pada saat Nak Nurul ingin tampil di depan kelas, pikiran negatif yang ada dalam pikirannya Nak Nurul tulis semua supaya ibu tahu apa saja yang ada pada pikirannya Nak Nurul pada saat itu. Terusnya, mengapa saya takut, saya malu, atau apa saja yang ada dalam pemikirannya Nak Nurul.
baca, baru kita silahkan baca nak. Baru ibu akan berikan solusinya. 1. Saya takut tampil untuk presentasi. 2. Saya tidak percaya diri. 3. Ketika saya disuruh berdiskusi saya malu. 4. Saya tidak ingin lagi untuk tampil di depan kelas. 5. Saya merasa malu ketika disuruh presentasi kelas. Jadi sekarang Nak Nurul ambil nafas, tarik nafas tak, baru buang. Katakan pemikiran negatif ini saya ganti dengan pemikiran yang positif. Misalkan dari saya yang tidak bisa tampil untuk presentasi menjadi saya harus bisa tampil prestasi di depan kelas. Ganti ini pemikiran negatif ini menjadi sebuah pemikiran yang positif supaya meningkatkan rasa kepercayaan diri Nak Nurul. Silahkan Nak. Tarik nafas tak, baru dibuang, baru katakan bahwa saya harus bisa tampil ke depan. Saya harus bisa tampil ke depan. Ya. Saya harus bisa percaya diri. Ketika saya disuruh berdiskusi, saya harus bisa. Saya harus ingin lagi untuk tampil di depan kelas. Ya. Saya tidak merasa malu ketika disuruh presentasi kelas. Ya. Jadi ini yang Nak Nurul tulis, ini hanyalah pemikiran negatif. Sekarang Nak Nurul sudah bisa berpikiran positif. Jadi apa yang Nak Nurul selama ini pikirkan terkait pemikiran yang selalu membuat Nak Nurul tidak percaya diri, sekarang ganti pemikiran itu dengan pemikiran yang positif. Apa bisa dipahami? Baik Bu, saya juga akan mencoba langkah awal yang Ibu berikan tadi. Ya, sekarang coba dengan langkah awal, lakukan terus menerus berupaya untuk bisa tampil di depan kelas, untuk bisa tampil. Kalau dilakukan secara terus menerus tanpa mengenal malu, artinya dalam hal ini Nak Nurul bisa percaya diri. Jauhkan dari pemikiran negatif. Pemikiran negatif, insya Allah Nak Nurul akan bisa tampil di depan kelas. Ya Bu, baiklah. Bagaimana perasaannya Nak Nurul? Apakah yang Nak Nurul rasakan setelah saat ini? Senang Bu. Oke. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat ya Nak, dan bisa membangkitkan kepercayaan diri Nak Nurul. Kiranya apa yang kita lakukan hari ini sampai pada pengakhiran. Sebelum itu kita Ibu dengan Nak Nurul membaca doa dulu sebelum kita akhiri. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat ya Nak. Iya Bu. Oke, terima kasih atas kedatangannya ke ruang BK ini. Iya Bu, Kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 22. Salah kan tadi masih